warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansah, NIM 2103015011103, kelas PJKRE, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul perkembangan motorik. Adapun yang pertama yaitu hakikat perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan aspek perilaku motorik dan kontrol motorik yang terkait dengan perubahan performans motorik sepanjang rentang kehidupan. Hal tersebut merupakan suatu proses yang sejalan dengan penambahan usia di mana secara bertahap dan berkesinambungan gerakan individu meningkatkan dari sederhana ke yang kompleks, dari tidak yang terorganisir menjadi terorganisir dengan baik, dan pada akhirnya ke arah penyesuaian keterampilan dengan terjadinya proses menuai. Selanjutnya yaitu pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perubahan progresif dalam perilaku motorik sebagai akibat interaksi antara faktor-faktor biologis atau kematangan dan pengalaman dalam siklus kehidupan manusia. Perkembangan motorik diartikan pula sebagai perkembangan daripada unsur-unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh yang terkait erat dengan perkembangan pusat motorik di otak. Selanjutnya, kemampuan fisikal dan kemampuan performance motorik. Kemampuan fisikal dan kemampuan performance motorik merupakan dua istilah yang sering digunakan berkaitan dengan kesehatan kebugaran, kekuatan otot, daya tahan aerob, fleksibilitas, dan komposisi tubuh, dan kemampuan gerakan kecepatan, gerakan agilitas, koordinasi, keseimbangan, dan power bersama-sama. Selanjutnya, adapun prinsip perkembangan motorik. Yang pertama, perkembangan motorik melibatkan perubahan kualitatif. Yang kedua yaitu perkembangan mengikuti suatu pola yang berurutan. Yang ketiga yaitu pola perkembangan fisikal. Yang keempat, kecepatan perkembangan berbagai bagian tubuh berbeda-beda. Yang kelima, perkembangan motorik berlangsung dari respon umum ke yang khusus. Keenam, kecepatan perkembangan dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan individual semua anak yang individual. Yang ketujuh, semua anak yang normal berkembang melalui tahapan umum. Yang kedelapan, terhadap hubungan yang erat antara struktur pertumbuhan dan organisme dan pola perilaku yang mengirimkan. Dan yang terakhir yaitu mengacu pada prinsip asimetri. Adapun pengertian gerakan tubuh. Gerakan movement merujuk pada suatu perubahan aktual posisi bagian-bagian tubuh yang teramati dan merupakan tindakan kulminasi daripada proses motorik. Gerakan seringkali terkait dengan perilaku lainnya, namun secara umum merujuk kepada tindakan bergerak. Adapun pola gerakan fundamental ada 4. Yang pertama yaitu berlari, yang kedua yaitu melompat, yang ketiga yaitu melempar, dan yang terakhir yaitu berputar. Selanjutnya, adapun keterampilan olahraga. Keterampilan olahraga merupakan kombinasi daripada pola gerakan fundamental dan keterampilan gerakan yang diterapkan pada performance suatu kegiatan cabang olahraga. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk gerakan. Adapun bentuk-bentuk gerakan yang dapat diklasifikasikan antara lain: yang pertama, klasifikasi berdasarkan ukuran dan besarnya otot, besarnya tenaga, dan luasnya ruang yang digunakan dalam pelaksanaan gerakan. Yang kedua yaitu klasifikasi bentuk gerakan berdasarkan aspek-aspek waktu pelaksanaannya. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi gerakan fundamental dan keterampilan berdasarkan seberapa jauh lingkungan dapat diprediksi selama pelaksanaan gerakan. Selanjutnya yaitu perilaku motorik. Perilaku motorik merupakan suatu tentang perilaku perubahan-perubahan dalam belajar motorik, kontrol motorik, dan perkembangan motorik sebagai hasil dari pengalaman belajar atau latihan dan proses-proses biologis atau kematangan. Adapun pola gerakan. Pola gerakan umumnya menekankan pada proses-proses biologis dan mekanis, sedangkan pola gerakan merupakan suatu seri gerakan yang terorganisis. Keterampilan gerak. Keterampilan gerak umumnya menekankan pada proses pengendalian gerakan, sedangkan keterampilan gerakan merupakan bentuk performance suatu gerakan dengan tingkat akurasi dan pengendalian yang tinggi. Adapun keterampilan olahraga. Keterampilan olahraga merupakan gabungan dari pola gerakan fundamental dengan bentuk akurasi dan kontrol atau pengendalian dalam performance dan aktivitas yang berkaitan dengan suatu cabang olahraga. Selanjutnya, perkembangan motorik kasar dan halus. Yang pertama yaitu perkembangan motorik kasar, memberikan kemampuan manusia mengkoordinasikan berbagai organ tubuh untuk melakukan gerakan yang besar. Dan yang kedua, perkembangan motorik halus, memberikan kemampuan manusia untuk mengkoordinasikan berbagai organ tubuh dan melakukan gerakan yang kecil dan mendetail. Adapun faktor perkembangan motorik
Yang pertama yaitu motivasi belajar anak, yang kedua yaitu pengetahuan ibu, yang ketiga itu lingkungan pengasuh, yang keempat itu teman sebaya, yang kelima itu stimulasi, dan yang terakhir itu tingkat gizi. Selanjutnya yaitu hambatan perkembangan motorik. Hambatan perkembangan motorik ada 3. Yang pertama yaitu genetik, yang kedua itu kelahiran prematur, dan yang terakhir yaitu infeksi selama kehamilan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari presentasi kami pada hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.